Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelas untuk berdoa terlebih dahulu. Sikap sehat, siap. Duduk rapi, pipi rapi. Jadi anak solehah. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Artinya, sesungguhnya aku memohon ilmu yang bermanfaat dan amal yang diterima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Sehat ya, alhamdulillah ya. Coba lihat kiri kanannya ada yang tidak hadir nggak? Nggak ada ya? Masuk semua? Alhamdulillah. Kita akan coba periksa kerapihan dulu. Silahkan semuanya berdiri. Coba dirapikan dulu bajunya, kerudungnya, mejanya juga tidak ada sampah ya. Coba lihat mejanya sudah rapi belum? Pakaian kalian sudah rapi atau belum? Sebelum kita memulai pelajaran, kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Tahu lagunya? Oke, kita nyanyi dulu ya, sama-sama ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, baca adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Kemarin kita sudah belajar apa? Tentang cahaya dan bunyi. Betul ya. Cahaya dan bunyi kita kemarin sudah belajar. Kemudian sudah praktek. Nah, sekarang kita akan masuk ke pelajaran berikutnya, yaitu rantai makanan. Ini berarti materi yang baru atau bab yang baru. Nah, di sini ada judulnya. Siapa makan siapa? Makan dan dimakan. Oke, kita lihat ya. Nah, di sini ada sebuah pertanyaan. Bukan sebuah ya, karena ada dua. Dua buah pertanyaan. Yang pertama, kalau tidak ada tumbuhan di bumi, apakah hewan bisa tetap hidup? Coba. Kira-kira menurut kalian, jika tidak ada tumbuhan ya di bumi, apakah hewan bisa tetap hidup? Enggak. 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 Kenapa tidak bisa hidup? Coba alasannya. Ayo, siapa yang mau coba? Karena tidak ada makanan. Oke, yang lain boleh. Tidak bisa memproses oksigen. Oke, bagus. Yang lain? Ada lagi? Hewan-hewan yang memakan tumbuhan akan mati. Betul, bisa jadi ya. Nanti kita akan coba cek di pelajaran ini ya. Yang kedua, apa yang terjadi kalau satu jenis hewan di hutan punah? Ya, satu jenis hewan di hutan punah. Apakah hewan lain akan ikut terpengaruh? Misal, kataknya ternyata punah, tidak ada.
apakah hewan lain akan terpengaruh? Tidak. Bisa jadi. Ada yang bisa jadi, ada yang tidak. Laki-laki mungkin. Oke, kita akan cari tahu jawabannya di pelajaran kali ini. Nah, tujuan pembelajaran ini adalah siswa dapat menyebutkan contoh rantai makanan. Yang kedua, siswa itu dapat memahami peran produsen, konsumen 1, konsumen 2, dan konsumen puncak. Yang ketiga, siswa dapat menyusun rantai makanan berdasarkan hasil undian peran. Nah, nanti kita akan mencoba untuk memerankan sebuah peran, yaitu rantai makanan. Akan menonton video berikut ini. Silahkan kalian perhatikan terlebih dahulu. Halo semuanya, sudah siap buat belajar hari ini? Hari ini kita akan belajar mengenai rantai makanan. Makan dan dimakan. Ayo, siap-siap kita mulai belajarnya. Jangan lupa berdoa dulu ya sebelum belajar. Pernahkah kamu melihat seekor kucing mengejar tikus? Atau katak yang menangkap serangga? Nah, itu tadi adalah contoh dari rantai makanan. Rantai makanan merupakan peristiwa makan dan dimakan yang terjadi di alam. Setiap makhluk hidup membutuhkan makanan. Nah, disinilah rantai makanan berperan penting. Rantai makanan adalah urutan perpindahan energi makanan dari buah hijau atau di dalam produksi ke herbivora. Pemakan herbivora dan seterusnya. Setiap makhluk hidup rantai makanan memiliki perannya masing-masing. Komponen rantai makanan itu produksi. Makhluk hidup yang dapat membuat makanan sendiri biasanya buah hijau. Mereka menggunakan sinar air dan karbon dioksida untuk makanan membuat proses fotosintesa. Komponen rantai makanan yang kedua adalah konsumen. Konsumen merupakan individu yang dapat membuat makanan sendiri sehingga harus memakan lebih dari konsumen dibanding konsumen tingkat 1 herbivora makan contohnya kelinci. Konsumen tingkat 2 herbivora pemakan daging contohnya ular dan kera. Konsumen tingkat 3 ada karnivora pemakan karnivora daging contohnya that's it. Komponen rantai makanan yang ketiga itu komponen makhluk hidup yang memiliki sisa-sisa organisme. Jadi, zat yang lebih sederhana seperti protein kecil. Zat-zat ini berhubungan dengan manfaat bagi organ produsen. Nah, ini dia rantai makanan. Pertama, matahari menghasilkan energi cair. Rumput menghasilkan makanan dari fotosintesa. Produsen belang-belang memakan berenang sebagai konsumen tingkat 1. Katak berperan sebagai konsumen tingkat 2. Ular memakan katak sebagai konsumen tingkat 3. Elang memakan ular sebagai konsumen tingkat 4. Saat belang mati, mencoba mengurai rantai produksi dalam tanah. Matahari dan air membuat rumput tumbuh subur. Itulah rantai makanan. Pentingnya rantai makanan. Rantai makanan sangat penting bagi keberlangsungan hidup makhluk hidup di dunia. Jika salah satu mata rantai terputus, maka keseimbangan ekosistem akan terganggu. Misalnya, jika populasi serangga berkurang drastis, maka populasi hidup makan serangga juga akan berkurang. Rantai makanan adalah salah satu cara utama untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Melalui rantai makanan yang tidak disalurkan dari produksi ke tingkatan konsumen, sehingga dimudahkan oleh mengurai. Dengan memahami rantai makanan, kita ini sudah makhluk hidup Dimakan. Nah, itu kata kunci dari rantai makanan. Ada yang makan, ada yang dimakan. Nah, di sini pernah kamu lihat seekor kucing mengejar tikus? Pernah nggak? Pernah ya?
kucing ngejar tikus terus dimakan. Kadang dimain-mainin dulu, habis itu baru dimakan. Atau di sini juga ada contoh katak. Katak menangkap serangga. Pernah lihat nggak? Jadi kalau ada serangga lewat di danau-danau biasanya atau enggak di rawa-rawa, ditangkep. Atau enggak cicak, bener. Cicak, pernah nggak cicak di rumah? Apalagi kalau musimnya apa tuh yang serangga kecil-kecil itu? Laron ya? Nah apalagi pas banyak laron. Itu tuh mukbangnya cicak itu. Jadi makan tuh, sek banyak tuh, ya. Itu termasuk contoh makan dan memakan, ya. Yang dimakannya tadi kalau cicak sama laron, yang dimakannya laron, yang makannya cicak. Betul tidak setiap makhluk hidup membutuhkan makanan? Kalian makan enggak? Minum enggak? Berarti benar ya, kita membutuhkan makanan untuk hidup, ya. Hewan juga sama, membutuhkan makanan untuk bertahan hidup. Nah, disinilah rantai makanan itu menjadi sangat penting. Nah, di sini rantai makanan itu urutan perpindahan energi makanan dari tumbuhan hijau. Tumbuhan hijau itu disebutnya adalah sebagai produsen. Produsen itu adalah yang memproduksi. Contohnya pohon, ya, rumput. Apalagi tadi? Rumput laut juga sama, ya. Jadi pohon itu dia bisa menghasilkan karena apa? Karena fotosintesis. Fotosintesis itu butuh apa? Butuh matahari. Betul, sama air dan lain-lain. Nah, rantai makanan itu dari produsen ke pemakan tumbuhan. Pemakan tumbuhan disebut apa? Apa? Herbivora. Kalau pemakan daging? Karnivora. Betul. Tuh, setiap makhluk hidup itu dalam rantai makanannya memiliki perannya masing-masing. Sampai sini ada yang mau tanyakan? Tidak? Oke, sebelum kita lanjut, kita ice breaking dulu. Oke? Ice breakingnya, perhatikan ya, kita akan melatih konsentrasi. Kalau Bapak menyebutkan pagi, kalian tepuk tangan 1 kali. Pagi. Coba ikutin. Pagi. 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 Pagi ya, pagi-pagi kalau pagi. Kalau siang, tepuk tangan 2 kali. Siang. 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 Pagi. Nah, kalau pagi 1 kali, kalau siang 2 kali. Kalau malam, tepuk tangannya setengah. Kalau malam kan pada tidur, gak mungkin tepuk tangan kita. Jadi kalau malam bisa? 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 Kita coba ya. Gak ada. Pagi, siang, dan malam. Oke? Pagi. Ulangin, gak kompak. Pagi. 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 Siang. Yang kompak. Lagi, ulangin. Pagi. Siang. 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 Pagi. Malam. Ada yang bagus berarti. Biar kita menghafalnya mudah, kita akan coba mendengarkan lagu. Nanti kita coba ikutin bareng-bareng ya. Lagu Rantai Makanan. Ayo kawan, kita belajar komponen dalam rantai makanan. Ada produsen 1, konsumen 2, juga pengurai. Makan, itulah proses rantai makanan. Makan dimakan, itulah proses rantai
tumbuhan hijau. Konsumen 1 hewan herbivora. Konsumen 2 hewan karnivora. Macan pengurai contohnya jamur. Hati senang sudah belajar tentang rantai makanan. Tepuk tangan. Nah, kita akan mengerjakan LKPD. Nah, sebelumnya kita kan kalau belajar sudah berkelompok ya, kalau kita belajar ya. Nah, kita akan coba di sini kelompok 1. Ingat ya, kelompok 1. Yang belakang kelompok 2. Yang ini kelompok 4. Diingat-ingat ya. Ini Bapak akan berikan LKPD untuk kalian. Satu kelompok 1 ya. Nih. Satu kelompok 1. Sebentar, ini baru lembar kerjanya dulu ya. Kelompoknya kenapa kelompoknya? 1. Ada danau, ada laut, ada sawah, ada hutan. Oke. Bapak akan acak terlebih dahulu. Oke, silakan satu orang setiap kelompoknya maju ke depan. Satu orang per kelompok maju ke depan untuk mengambil. Nah, mengambil ini nih. Kira-kira dapat ekosistem yang mana? Merem. Yang maju merem. Yang maju merem. Ale, mau nomor berapa? 1, 2, 3, 4. 2 ya. Jangan dibuka dulu ya, diam ya. Faiz, 1, 3, 4. 1. Tinggal 3 dan 4, ayo mau yang mana? 4. Kamu yang 3. Silahkan buka mata dan kembali ke kelompoknya masing-masing. Nah, bukan pengurai doang, di situ ada banyak. Di situ ada rantai makanan yang harus kalian susun nanti. Silahkan bagi-bagi. Silahkan dibagi-bagi. Tulis plankton. Nah, tulis ada dapat makhluk hidup apa aja, tulis. Bangau, oh bangau. Nah, iya bangau itu. Kenapa emang? Tulis ada apa makhluk hidup apa aja, tulis. Perannya itu, nih yang sebelah kanan, apakah dia produsen, apakah dia konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3, atau dia sebagai pengurai. Nah, ditulis di situ sama kalian. Nah, udah mirip, betul, bagus. Nanti tinggal memerankan ke depan. Boleh sambil latihan ya. Nanti setelah LKPD ini selesai, kita akan coba bermain peran. Nah, berarti kalau elang tuh masuknya karnivora kita. Gitu. Ya, nanti ditempel di badan. Nanti ditempel di badan. Nah, gitu, betul. Ya nggak apa-apa kan bermain peran di kelas. Kenapa? Kalau apa? Kalau bangun gini. Dia terbang dulu, set, terus ke air, hop, nah, langsung makan. Boleh. Ya jamur gini aja. Nanti kamu jamurnya ngedatengin ke konsumen 33. Beruduk kayak yang di Upin Ipin gini aja sama kerenang. Rumput kena angin sepoi-sepoi. Nah gitu. Jamur mah diem aja nanti. Ketika ini mati, kamu dengan datangin si ini berarti elang. Jadi jamur. Masa aku mati, parah banget. Iya,
ketika nanti Arinnya mati, kamu datang Sakila ke Arin. Menjadi jamur. Ya? Tulis namanya atau gambarnya juga. Yang mana? Tulis namanya. Padi, tanda panah, belalang, tanda panah, katak gitu. Jadi ada panahnya, boleh. Boleh, ngelingkar boleh. Silakan, ada yang mau tanyakan nggak? Nomor 2 itu kalian tinggal tulis panahnya. Yang pertama apa? Oh, berarti Rumput. Nah, rumput, panah dimakan sama siapa? Kelinci. Kelinci, panah lagi dimakan sama siapa? Nah, gitu. Jadi kayak tadi dipikirkan dulu, nanti ke depannya kan disuruh untuk presentasi dengan bermain peran, ya. Nah, dengarkan. Ini itu bermain peran ini merupakan pola berpikir komputasional. Yang mana yang algoritma. Algoritma itu apa? Menyusun. Nah, kalian sudah menyusun kan dari produsen, terus konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3, lalu pengurai. Nah, ini merupakan pola berpikir komputasional yang algoritma. Apa tadi namanya? Algoritma. Betul sekali. So, silakan dikerjakan dulu. Rumput nggak ada. cuman goyang. Goyang-goyang doang. Sama, nggak usah ada suaranya. Tiba-tiba jadi aja. Tung, gitu. Silakan maju ke depan. Yang lainnya memperhatikan dan mendengarkan. Dijelaskan dulu, tak dulu. Jangan bermain peran dulu, jelaskan dulu siapa memakan siapa. Terus, oke. Jamur mengurai elang. Nah, rumput ini tugasnya apa? Di situ ada kan peran sebagai rumput apa? Nomor 1, baca nomor 1-nya. Rumput produsen, terus kelinci konsumen 1, perhatikan yang lain. Ular konsumen 2, elang karnivora puncak. Oke, jamur pengurai. Silahkan jawab yang nomor 3 dan nomor 4. Nomor 3, silahkan dibacakan pertanyaannya dulu, terus jawaban kalian apa? Makhluk hidup tidak dapat bertahan hidup. Oke, nomor 4. Nanti. Nah, jawaban kalian? Hewan akan punah. Oke, sekarang silahkan bermain peran. Sini LKPD-nya. Yang lain perhatikan. Sebutkan, aku sebagai apa? Rumput. Terus? Kelinci makan apa? Gimana makannya? Gigit. Nah. Terus? Ular makan kelinci. Mati kelincinya, ularnya masih hidup, kekenyangan. Terus? Elang. Datang ke ular. Ayo. Ya. Terus elangnya akhirnya menjadi berdiri aja biar kelihatan. Menjadi jamur. Tepuk tangan semuanya. Terima kasih. Silahkan boleh kembali ke tempatnya. Terus? Ya? Oke, terus? Terus? Ikan apa? Ikan tuna. Terus? Ikan hiu. Nah, sekarang tugas-tugas atau perannya di dalam ekosistem laut. Bacakan Hafiz, plankton sebagai apa? Oke, terus? Ikan teri.
Oke, action. Plankton. Terus planktonnya? Ya. Terus? Nah. Enggak kan? Terus? Wah, terus? Teman-teman. Boleh, silakan kembali ke tempatnya. Di antara ini sama ini. Lanjut ya, di sini aja ya. Bersuara ya, sambil bersuara. Geser dulu, geser dulu. Yang ada apa dulu? Padi. Oke. Padi, silakan. Terus. Wah, gitu. Terus. Makan. Kejar-kejaran dulu boleh, kejar-kejaran dulu boleh. Sini, Bos. Jangan jauh-jauh, jangan jauh-jauh, jangan jauh-jauh. Jangan jauh-jauh. Terus? Oke. Terus? Elangnya meninggal, tumbuhlah jamur. Tepuk tangan. Berarti kenapa gitu semua sih? Gak usah lari, santai aja. Terus? Belum mati, kan belum mati, jangan belum mati. Terus? Nah, habis itu? Mati. Tumbuh jamur, tepuk tangan. Oke, silakan boleh kembali ke tempat duduknya. Dengan adanya LKPD dan bermain peran dengan cara algoritma yang tadi Bapak jelaskan ya, kita menyusun setelah kalian dikasih secara acak ya, kalian dapat ekosistem sawah, ada ekosistem danau, ada ekosistem laut, sama ada ekosistem satu lagi apa? Hutan. Nah, kalian menyusun mana yang menjadi produsen, konsumen 1, 2 dan 3 atau puncak, serta ada pengurai. Oke? Evaluasi. Yang ini dikerjakannya masing-masing, tidak per kelompok ya. Nanti di atasnya dikasih nama. Ya, dikasih nama, jangan lupa. Dikumpulkan ke satu orang dulu. Setelah itu baru kumpulkan ke Bapak ke depan, silahkan. Oke. Terima kasih. Kelompok 1 dan 2. Terima kasih. Berarti pembelajaran kali ini sudah selesai terkait rantai makanan. Nanti minggu depan kita akan belajar tentang hubungan makhluk hidup. Makhluk hidup dengan makhluk hidup lainnya atau makhluk hidup dengan lingkungan. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada? Oke, sebelum selesai kita coba refleksi tentang kegiatan hari ini. Nah, kira-kira nih dari keempat emoji ini, kelompok 1 kalian milih emoji yang mana? Hati-hati. Kalau yang hati berarti dia bahagia, senang, penuh cinta. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 2 berarti materi kali ini terbaik. Tepuk tangan. Jempol dan hati. Kelompok 4. Jempol.
Oke, berarti materi kali ini semuanya terbaik. Tepuk tangan. Setelah ini pembelajaran apa? Setelah ini pembelajaran dari bahasa Sunda ya. Oke, kalau gitu Bapak cukupkan pembelajaran IPAS kali ini terkait rantai makanan. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kelebihan. Terima kasih atas perhatiannya dan antusiasme belajar kalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.